Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yusuf Mampu mata kuliah aplikasi teknik sipil 1 Pak Willy. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang penjelasan dari perancangan bendungan dari bendung Leubu Paya 2 di Kabupaten Biren untuk memenuhi ujian tengah semester pada semester 6 ini. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang delineasi dari daerah aliran sungai dan layouting peta eh, menggunakan software yang bernama ArcGIS. Jadi yang pertama kita lakukan dengan buka ArcGIS, lalu kita klik New, lalu kita beli blank map. Lalu yang kita lakukan adalah kita klik layer, kita pilih properties. Di sini kita akan memasukkan koordinat sistem, lalu kita dan juga men-setting sistem proyeksi yang akan kita terapkan di peta kita. Itu dengan menyesuaikan dari daerah yang telah disesuaikan. Pada kali ini daerah yang saya ambil adalah daerah Sungai Lebek Paya 2 Kabupaten Biren, di mana untuk koordinat sistemnya kita akan memilih WGS 1984 UTM zone 47 North. Sini kita pilih karena di sini saya sudah klik kanan favorit, jadi langsung muncul di halaman pertama. Setelah itu kita klik apply, lalu kita klik OK. Berikutnya adalah kita akan menambahkan data Denmas dengan cara kita klik data, lalu kita cari penyimpanan Denmas. Tuh. Hmm. Semua kita klik add, kita klik OK. Nah, maka data Demnas tersebut sudah muncul di mana untuk data Demnas di daerah Biren Aceh ini terdapat ada 9 gambar. Kita minimize dulu. Lalu di sini kita akan menyatukan Demnas karena Demnas di sini masih terpisah. Dengan cara kita ke search. Pertama kita klik dulu dari data Demnas, kita klik kanan, lalu kita klik properties. Sini kita cari pixel type-nya untuk pada saat kita akan menyatukan dari gambar Demnas, yaitu pixel type-nya floating point dan pixel depth-nya 32 bit. Dari data floating ini nanti kita akan input ke proses mosaic. Lalu berikutnya kita search.
Klik mosaik, kita pilih yang paling atas. Klik semua. Ada outputnya. Ini kita buat baru. Pilih add. Setelah itu kita masukkan pada raster dengan DEM sudah digabung. Kita ketik DEM. Pada pemberian nama kita tidak 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 diperkenankan untuk menggunakan spasi karena akan terjadi error. Jadi lebih baik kita gunakan underscore. Ada spasial. Spasial kita gunakan yang grafik, yang Word, pilih yang ODS 1984. Lalu setelah itu lalu berikutnya untuk pixel type-nya kita pilih 32 bit float sesuai dengan yang telah kita cek di data denmasnya. Ini selesai, kita kosongkan. Untuk number of band kita isi 1. Last and first, lalu kita klik OK. Sini kita value-nya belum kita masukkan, lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu prosesnya. Pada kanan bawah terdapat logo menunjukkan bahwa proses tersebut masih berjalan. Nah, ini sudah berhasil ya. Merge-nya kita hilangkan dulu. Merge yang di bawah. Karena tidak muncul, kita klik kanan, lalu zoom to layer. Nah, ini merupakan hasil yang sudah kita gabung dari Denmas sebelumnya yang masih berbeda-beda. Sini kita cek apakah data tersebut sudah benar.
Setelah itu kita akan masukkan zona UTM ke yang ada di Indonesia. Kita ke search, kita klik project cluster, kemudian manajemen. Setelah itu kita masukkan merge them untuk inputnya dan outputnya. Kita seperti biasa beri nama. Sini kita pilih bagai yang telah sesuai dengan apa yang kita dapatkan data. Kita oke. Itu kita klik oke. Nah, ini sudah beres. Itu dengan tanda muncul checklist. Lalu kita matikan layar yang merge. Cek ke properties, source, cek spatial reference menunjukkan sudah sesuai dengan apa yang kita proyeksikan. Lalu kita akan menambahkan base map untuk lalu kita pilih imagery, add, merupakan lokasi dari Damlas Bendung di Biren, Aceh. Yang menunjukkan bahwa lokasi sudah benar. Kita akan masukkan data topografi Gendung yang kita sudah masukkan. Kita add data, kita masukkan data topografi. Nah, sini setelah kita mendapatkan peta lokasinya, lalu kita add, oke, kita tunggu sebentar. Setelah kita lihat bahwa peta lokasi eh, sudah kita input ke dalam ArcGIS.
Lalu berikutnya kita akan mendelineasi das. Yaitu dengan cara pertama kita akan menggunakan resolusi dari DMLAS. Kita klik di sampel, kita di sampel data manajemen, input kita pilih yang projected dem, kita pilih label nama, maksimal ganti kita ganti 30 untuk menurunkan resolusi. Oke. Lalu kita tunggu. Ini sudah berhasil untuk disampel, kita matikan untuk project. Dan sudah ketika kita sudah disampel, kita akan fill. Sebelum kita sebelum fill, kita cek dulu agar pada saat pelaksanaan proses fill tidak terjadi error. Bioprocessing environment untuk para processing. Search berikutnya kita pilih fill. Ini spatial analysis. Input kita masukkan resdem. Output seperti biasa kita beri nama. Lalu kita klik OK untuk Z limit kita kosongkan. Lalu kita tunggu. Maka sudah berhasil, lalu kita matikan. Lalu kita menentukan flow direction untuk mencari arah dari aliran. Lalu kita klik search, flow direction, masukkan fill untuk inputnya, output seperti biasa, beri nama. Save, lalu kita ini tidak usah diubah, kita klik OK. Kan? Untuk menunjukkan apakah proses ini berhasil, apabila angka tersebut 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, maka proses tersebut dinyatakan berhasil. Lalu berikutnya kita akan kembali search, kita akan klik flow accumulation.
Setelah itu kita pilih, kita klik di search flow accumulation. Setelah itu kita klik flow accumulation spatial analysis. Untuk input flow direction raster kita masukkan ke input. Untuk output kita beri nama seduktif. Save. Kita klik di proses pada flow accumulation karena waktu yang cukup lama. Nah, ini merupakan tampilan dari proses flow accumulation yang telah dilakukan, telah berhasil dilakukan. Itu garis-garis, garis-garis putih, titik-titik putih ini merupakan aliran sungai. Lalu langkah berikutnya, untuk klik kanan pada flow accumulation properties, kita ke simbologi. Baik, maaf, sebelumnya ada kendala. Berikutnya, lalu kita lanjutkan. Kita ke flow accumulation, kita create properties, kita ke simbologi, kita ke classify. Untuk kita pilih classify. Sebelumnya classesnya kita ganti dua, kita pilih classify. Lalu untuk pada garis ini kita mendekati angka 0. Lalu kita pilih yang setelah kita classify dan menggunakan grafik, kita ganti warna, no color. Yang kedua, di warna biru, apply, dan kita klik OK. Setelah itu kita cek apakah semua tersebut sudah sesuai dengan peta topografi. Pada Biren, pada daerah Biren untuk peta lokasi bertampilkan bahwa peta Biren tersebut tidak sesuai dengan semua yang telah kita buat pada ArcGIS. Jadi langkah yang kita lakukan adalah melakukan delineasi dengan software HKMS. Mungkin sebelum kita pindah ke HKMS, kita save dulu filenya, save as. Nah, file, hmm, save, lalu kita akan lanjut ke PKMS untuk melakukan delineasi.
Berikut nih, tampilan dari FMS. Di sini kita akan melakukan delineasi eh, dari bendungan Argis karena pada lokasi Biren peta topografi tidak sesuai dengan aliran sungai yang kita buat di Argis. Jadi kita akan menggunakan HKMS. Ini saya menggunakan HKMS dengan versi 4.12. Yang pertama kita lakukan, kita klik new file, lalu kita beri nama project, itu Biren. Pilih location, sesuaikan. Untuk default unit kita ganti menjadi metric. Setelah itu kita create, lalu yang pertama kita ke komponen, kita ke basic model, new, kita beri nama new, kita create. Setelah kita create, tampilan akan muncul benung pada basic model. Benung karena kita belum masukkan data yang dari Agis, maka tampilan HKMS masih kosong. Setelah itu kita memindahkan file dari Agis, kita pindahkan ke file HKMS. Lalu langkah berikutnya kita akan buat file projection dari software Agis yang akan kita masukkan ke dalam software HKMS. Gitu. Yang pertama kita klik layer, klik kanan, ke properties. Lalu kita pilih UTM zone. Setelah itu masukkan. Eh, Setelah itu kita klik OK. Setelah kita save file projection dari yang WCGS dengan sesuai, kita ke HKMS, lalu kita ke GIS, pilih koordinat sistem, lalu kita browse, cari filenya, masukkan. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan file yang berbentuk PRJ, lalu kita klik set. Setelah kita set, maka file kami sudah menyesuaikan dengan project atau daerah yang kita buat. Kita ke komponen, kita ke tiering data manager, kita ke new, beri nama,
Kita klik next. Lalu kita masukkan file Presdem yang sudah kita buat di ArcGIS. Kita cari dulu filenya. Eh, Lalu kita pilih file Resdem. Lalu kita select. Vertical width-nya kita akan pilih meter. Kita klik finish. Lalu klik mendaftar dem. Lalu berikutnya adalah lalu untuk data pada bentuk biren. Lalu kita direm. Lalu kita klik save. Maka akan muncul tipografi atau daerah yang akan kita analisis untuk bentuk topografi dengan berbagai elevasi. Lalu berikutnya adalah ke GIS. Lalu kita pre-processing. Tunggu sebentar untuk maka akan muncul sing atau aliran-aliran air yang muncul dat pada sungai. Lalu kita ke GIS kembali. Kita ke pre-process drainage. Kita tunggu untuk proses. Nah, ini merupakan dari proses eh, pre-process drainage, di mana menampilkan aliran-aliran sungai yang telah yang sesuai dengan daerah yang kita buat, kita analisis. Itu menggambarkan jaringan-jaringan sungai. Lalu kita ke GIS. Lalu kita akan mengidentifikasi aliran dengan klik Identify Stream. Lalu kita isi dengan luasan daerah aliran sungai. Hmm, isi 50. Oke. Saya lihat di sini aliran sungai coklat menandakan bahwa aliran sungai tersebut sangat besar. Lalu terdapat juga yang berwarna putih, yaitu menandakan bahwa aliran sungai pada sungai tersebut sangat kecil ya. Lalu proses berikutnya adalah
Lalu di sini, lalu di sini kita akan mengekspor titik bendung yang akan kita buat. Eh, untuk membuat titik bendung di sini, karena di sini belum ada, jadi kita akan buat terlebih dahulu titik bendung yang akan kita ekspor ke HKMS. Ini yang kita lakukan adalah mencari titik bendungnya. Ini kita akan tentukan titik bendung sesuai dengan titik bendung yang telah kita tentukan. Sini saya akan mengasumsikan bahwa titik bendung akan saya plot di sini. Jadi yang kita lakukan adalah kita katalog simpan di sini, klik kanan pada folder, kita klik new, lalu kita pilih save file. Lalu kita pilih spasial, pilih UGN, oke. Lalu kita pilih start editor, kita start editing. Eh, kita pilih titik bendung, klik OK, klik continue. Kita ke snapping, ke editing window, lalu kita create feature. Eh, bisa kita lihat, di sini kita sudah munculkan titik bendung. Jadi untuk membuat titik bendung gitu, kita harus berada di dalam kotak itu, berada di aliran air. Setelah itu kita bisa kita pilih snap to point, snap to point, kita pilih titik bendung, ini kita pilih FACC, titiknya
Pilih save. Nah, sebelum maka ketik dulu jadi menjadi warna kotak warna hitam. Setelah itu kita search, pilih water shape, kita pilih yang spesial analysis, kita masukkan DR, walaupun kita pilih kita masukkan nama das, klik save, klik OK. Setelah itu, setelah kita tadi membuat titik bendung, kita akan masukkan titik bendung tersebut ke HMS. Itu dengan cara ini kita akan ekspor titik bendung kita ke data, lalu kita pilih ke export data. Lalu kita beri nama titik bendung dari bentuk sampai dengan format shape file. Kita klik no, kita kembali ke HTMS. Lalu kita akan masukkan titik bendung itu kita ekspor ke dalam HTMS. Yes, yang kita pilih import. Lalu, lalu kita cari yang telah lakukan, lalu kita import. Lalu akan muncul breakpoint 1 menandakan bahwa rencana menu berada di sekitar sini. Cek bahwa titik tersebut telah masuk ke dalam kotak buluran.
Ini kita ke GIS dan kita pilih delineate elemen SB. Kita untuk subbasinnya lalu setelah itu kita pilih delineate, lalu das tersebut akan muncul. Sini juga kita muncul area dari dasnya yaitu dengan area 62,041. Tuh. Setelah itu kita ekspor das yang telah kita buat di IPMS ke ArcGIS. Dengan cara kita ke GIS, export layer, dan kita pilih subbasin, kita pilih next, lalu kita buat, lalu kita pilih save, kita pilih finish. Lalu kita kembali ke ArcGIS, data, nah kita masukkan yang telah kita buat. Ini bahwa kita sudah munculkan. Lalu kita yang akan kita lakukan, di sini ada tampilan, kita klik layout, kita klik kanan, paste and preset setup,
Tiga, landscape. Lalu kita akan menyesuaikan. Karena di sini, apa? Karena di sini ada kendala di mana pada saat saya ingin mengatur layout, saya tidak bisa mengaturnya karena mungkin software yang sangat berat, jadi laptopnya mungkin tidak bisa memproses. Jadi untuk di ArcGIS mungkin saya cukupkan, tapi mungkin saya akan tunjukkan bagaimana hasil akhir dari layouting peta. Jadi setelah mungkin saya akan menjelaskan. Jadi setelah di layout ini mungkin kita akan masukkan beberapa beberapa eh, gambar pada layout, yaitu dengan mengatur kertas dengan tipe A3, kita akan masukkan legenda, masukkan arah utara, masukkan gambar, masukkan nama gambar, nama peserta, dan juga memasukkan minimaps di dalam layout yang akan diplot yang akan kita save sebagai JPG. Lalu setelah menentukan layout, kita ingin menentukan, lalu kita akan mencari pos curah hujan, yaitu dengan membagi tiap daerah dengan menggunakan polyline. Mungkin karena softwarenya terkena kendala ataupun laptopnya yang mungkin tidak kuat untuk melakukan pekerjaan pada ArcGIS, mungkin proses pada ArcGIS saya cukupkan sampai di sini. Setelah ini saya akan masuk ke dalam software HKMS. Mungkin ya, ya selanjutnya jadi pada kali ini kita akan masuk ke software Cleanbot. Itu di mana software Cleanbot ini untuk mencari data klimatologi, mencari dan juga mencari pos hujan terdekat dari daerah yang kita kita buat. Jadi yang pertama kita search dulu, kita cari dulu negara Indonesia, lalu kita klik display all station within and around selected country. Setelah itu kita cari di mana stasiun hujan terdekat dari daerah yang akan kita jadikan titik pendung. Pada pada waktu kali ini di mana saya di daerah Bendung Paya 2 di Kabupaten Biren di daerah Aceh. Maka kita akan memilih yang Sabang Cutbau. Setelah itu kita file, kita simpan file kita, kita beri nama.
Lalu selanjutnya kita masuk ke software Cropbot, di mana Cropbot ini kita akan mencari data hujan dan mencari data climate atau ETO. Jadi yang pertama kita lakukan, kita bisa klik yang climate, lalu kita open file, kita cari eh, file yang sudah kita simpan sebelumnya di Climate ya. Lalu kita klik filenya, lalu kita open, maka di sini dapat menghasilkan dari data-data hujan dan juga ada hasil ETO yang akan kita kopikan ke dalam Excel untuk dimasukkan ke dalam perhitungan. Lalu di sini juga kita bisa melihat eh, buat untuk data hujannya itu dengan hal yang sama. Kita open, lalu kita buka kembali. Maka muncul data hujan eh, s- dari tiap bulan selama setahun. Data ini juga kita gunakan di software Hackrass juga, lalu data juga kita masukkan ke dalam Excel untuk melakukan perhitungan. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam software Hackrass. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam software Hydronomon. Jadi pada software Hydronomon ini kita dapat memperhitungkan data hujan yang kita dapat. Lalu kita akan memodelkan dengan beberapa metode untuk melihat metode mana saja yang diterima pada aplikasi Hydronomon tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita klik new. Di sini kita masukkan time series title-nya atau judulnya, kita beri judul Iren. Untuk time zone kita pilih kita akan memilih Christmas Island Time. Untuk measurement unitnya milimeter. Setelah itu kita next, lalu kita pilih time step define, lalu kita pilih yang annual. Setelah itu kita next, dan lalu kita klik finish. Jadi yang step berikutnya adalah kita klik set record. Di sini untuk masukkan pada tahun berapa kita akan menganalisis data yang telah kita punya di Excel. Pada penelitian ini, pada pelaksanaan tugas ini kita menganalisis dari tahun 2005. Lalu setelah itu kita klik insert a new record lagi, lalu kita klik insert multi record, lalu kita akan masukkan selama berapa tahun yang akan kita analisis di sini, karena kita analisis sampai 2019, kita masukkan 14 tahun. Eh, Setelah itu yang kita lakukan adalah kita masukkan data hujan wilayah yang telah kita buat dalam perhitungan Excel. Nah, setelah itu kita tadi sudah masuk, lalu kita masukkan data hujan wilayah tersebut yang sudah kita dapatkan. Kita copy, lalu kita paste. Setelah itu, yang kita lakukan adalah kita akan menganalisis, yaitu dengan
klik hidrologi, lalu kita pilih PITIA. Nah, berikut adalah grafik eh, dari beberapa metode yang telah kita pilih. Kita di sini kan memilih normal, log normal, fokus 3, dan gambar. Setelah itu kita akan berikut merupakan tampilan dari grafik tersebut. Setelah itu kita akan klik tes untuk melihat metode-metode mana saja yang dapat diterima. Pilih expert test, lalu kita pilih OK. Dapat dilihat bahwa hampir 100% beberapa metode dengan data hujan yang kita dapat itu ada yang di reject dan ada juga yang diterima. Itu sebenarnya itu normal, di accept. Lalu untuk log normal ada yang di reject, ada log normal yang tidak dapat diterima, lalu eksponensial juga tidak dapat diterima. Nah, untuk FV2 max itu beberapa diterima. Setelah itu kita akan mencari juga data dari hujan dengan skala ulang yang berbeda-beda. Mungkin salah satu contohnya, kita ke forecast, to return period, lalu kita pilih hujan periode 2 tahun. Maka didapat value-nya dari beberapa metode yang sudah ada. Hmm. Untuk dari software Hidromet sendiri sampai di sini bahwa proses untuk melakukan analisis datanya, lalu kita akan masuk ke software berikutnya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam proses analisis ketersediaan air dan debit banjir pada HKMS. Di sini kita sudah ditampilkan subdas dari Biren yang telah kita buat pada sebelumnya. Di sini terdapat subbasin 1, subbasin 2, dan subbasin 3. Pertama, kita harus copy dulu, duplikat, kita klik kanan, kita klik copy, lalu kita bernama ketersediaan air. Kita klik copy, lalu selanjutnya, lalu setelah kita copy, malah kita akan melakukan. Setelah itu kita ke parameter, kita ke kanopi, lalu kita set up untuk metode yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan simple canopy. Lalu kita klik change. Um, Parameter lagi, kita ke canopy. Lalu kita memasukkan di sini dapat subbasin 1, subbasin 2, dan subbasin 3. Kata subbasin ini kita masukkan dari Excel perhitungan.
Ini kita initial storage dulu 10. Nah, untuk initial storage-nya 45, 5, 5, 5. Untuk apa transpiration kita pilih wet and dry aja. Dengan latihan musim basah dan musim kering. Jadi kita pilih untuk wet and dry periods. Lalu kita apply, lalu kita close. Lalu parameter kanopi yang telah kita isi tadi sudah teraplikasikan pada tiap-tiap subbasin. Lalu kita ke parameter, ke surface, simple surface. Klik simple surface. Kita isi sama dengan simple canopy. Lalu kita apply, lalu close. Lalu parameter yang ketiga adalah close. Close. Kita ganti menjadi defisit and constant. Lalu kita isikan 10 mm. 10 mm. Untuk constant rate kita pilih 0,02. Interviews kita akan menggunakan data Excel, itu di mana kita ambil dari data PCH. Kita ambil dari data jenis tutupan lahan. Kita akan masukkan, kita akan masukkan interviews 0,54. Jadi kita klik apply, klik close. Lalu setelah kita mengisi
Jangan lupa untuk kita klik save. Lalu kita ke parameter lagi, dari transform, kita change method, yes. Lalu kita pilih metode none. Lalu kita change, save kembali. Kita ke parameter, kita ke base flow, kita change method, kita akan milih linear reservoir, lalu kita change, lalu kita isi. Pada tabel genometer 1, kita pilih 0,1. Aksi kita akan memilih nomor 1. Dan untuk groundwater coefficient kita pilih 12 jam. Untuk reservoir kita gunakan 1. Lalu kita close. Dan jangan lupa juga kita pastikan bahwa kita selalu klik save setelah melakukan pengisian data. Lalu langkah berikutnya adalah kita ke komponen, kita ke control specification manager, pilih new, lalu kita ketik, kita beri nama hmm, kita beri create, kita close. Lalu kita isi data ketersediaan air sesuai dengan data yang kita punya, yaitu dengan mengisi dari 2005 sampai 2019. Nah, kita isi karena kita mundurkan sehari. Untuk time-nya 00, nya 31. Yes. 2019. Dan time-nya 9.00. Klik. Ini kita menggunakan SMS. Untuk time interval kita gunakan 1 day. Setelah itu komponen kita akan membuat meteorologi model, klik new, lalu kita buat ujian harian, klik.
Setelah itu kita klik ujian harian. Lalu kita ganti untuk precipitation dengan specify hydrograph untuk satuan tetap metrik dan lain-lain. Dan untuk evapotranspiration menggunakan specify evapotranspiration, kita klik yes. Replace missing kita gunakan set to default. Jangan lupa untuk klik save. Kita ke Garut Basin. Sini terdapat dua basin model untuk bidang ketersediaan air dan paya 2. Dan untuk persediaan ini kita klik 2 kali, lalu kita pilih yes dan klik save kembali. Setelah itu kita ke spesifikasi hydrograph. Sini kita harus buat time series hujan dan time series untuk hawa transpiration. Kita ke parameter. Komponen kita ke time series. Data type-nya precipitation gauge. Kita klik new, kita beri nama. Hari ini, lihat. Kita buat untuk transpiration gauge. Kita create lagi. Kita klik new, buat. Right, close. Nah, kita ke time series data. Setelah itu kita hujan harian. Dan jangan lupa time interval kita ganti ke 1 hari. Save. Tanggalnya kita sesuaikan. Dua ribu sembilan belas. 9. Oh, pada dulu kita isi. Setelah itu kita akan masukkan data hujan harian kita yang sudah kita buat di Excel.
Masukkan data. Dan kita blok. Tapi kita nah, graf, maka akan muncul hasil dari hujan harian yang telah kita buat. Lalu kita ke setelah itu kita ke routing inspiration dan jangan lupa untuk save. Sini untuk time series jangan lupa kita ganti one day. Lalu kita setting, kita samakan datanya seperti hujan harian. Dan untuk tanggalnya 2019 X 31 Desember 2019. Save. Kita akan menggunakan average ETO di sini yang saya dapatkan. Copy, masukkan ke HTML. Paste. Jangan lupa untuk klik save. Kita sudah membuat hujan harian dan evapotranspiration. Lalu kita compute, compute 99 series. Setelah itu kita next, kita klik biar kita sedang air, kita pilih hujan harian. Finish. Mute. Fungsi arrow. Pilih hujan harian. Pilih.
terisi like untuk ketersediaan air karena pada kasus ini karena satu das terbagi-bagi lap time kita pilih kita pilih 30 menit ataupun 35 menit play close save compute compute. Lalu eh, berikutnya eh, putaran lalu setelah kita lalu kita klik result kita klik debut time series kita pilih kita bisa melihat kesediaan di langsung subscripsi seperti gambar berikut. Dan ini merupakan gabungan dari beberapa subbasin. Nah, ini untuk grafik untuk scene 1. Berikut merupakan total dari total flow dari masing-masing subbasin. Lalu kita akan copy ke dalam Excel data data semua data yang telah kita dapat yaitu dari hari, time, info from subbasin, lalu total inflow. Berikut merupakan ketika sudah di copy ke Excel, setelah kita copy ke Excel, kita pisahkan dari tanggal, hari, lalu kita akan menjual juga data dari per setengah bulan. Setelah kita masukkan semuanya, kita bikin pivot table, yaitu tentang average, kita bikin average per bulan, dan juga average per setengah bulan. Nah, untuk selanjutnya adalah lalu berikutnya adalah akan menganalisis debit banjir menggunakan HLMS. Komponen, base model, kita new, debit banjir, atau kita bisa duplikat.
Di sini kita bisa copy, copy, kita masukkan. Ter, pertama kita lakukan adalah setting parameter. Ini kita canopy, method, kita akan ubah menjadi non. Lalu surface, kita ubah juga, kita ubah jadi non. Lalu parameter lagi, kita akan menggunakan SCS curve number. Change, lalu kita ke parameter kembali, kita gunakan metode transform, kita gunakan Snyder unit graph yang standar. Oke, oke, flow, kita ganti kembali ke non. Kita routing, pada debit banjir, pada routing, kita akan menggunakan lake sebagai besaran debit banjir. Oke, kita change method. Kita klik save. Lalu kita isikan parameter yang telah kita buat. Mouse, script number, kita gunakan untuk data curve number dan impervious. Itu kita akan gunakan sesudah masukkan dalam Excel. Untuk CN kita akan masukkan. Jadi untuk menentukan CN, CN ini didapat dari penentuan dari jenis tutupan lahan. Oh, maaf. Maaf, tadi ada kesalahan. Jadi untuk CN pada HKMS kita gunakan pada perhitungan. eh, jadi untuk CN kita sudah dapatkan, lalu kita masukkan. Dan untuk interviews juga kita sudah dapatkan, lalu kita masukkan. Inisial
option juga kita sudah dapatkan, kita masukkan. Nah, setelah itu kita apply lalu close. Setelah kita masukkan SCS number, jangan lupa kita klik save. Lalu kita ke parameter, transfer, Snyder, init from hydrograph. Parameter method, kita pilih standar, no time, collect time, bikin confident, kita pilih, kita copy, masukkan ke KMS. Kita apply dan close, kembali ke KMS. Lalu kita masuk ke routing. Lalu kita isi like. Hmm, untuk like time di sini saya sudah hitung. Lalu kita masukkan. Lalu kita isi apply, lalu kita close. Jadi perhitungan like time tersebut kita dapat dari panjang reach, kita akan menggunakan Tangerang reach, lalu dari parameter vfloat, lalu kita bagi, 1000 dan kita bagi 60. Lalu kita kembali ke HKMS, lalu kita masukkan data hujan jam-jaman pada debit banjir ini. Eh, Lalu kita komponen, kita ke time series, ini bentuk new, kemudian tahun, lalu kita buat lagi. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ini kita akan untuk spesifikasi manager kita bikin kontrol debit banjir. Kita lihat untuk masukkan loopnya. Lalu
Jadi kita komponen, kita map logic model manager, nah, kita buat yang 2 tahun, tahun, dan 10 tahun, tahun. Lalu kita kalkulasin, kita aktifkan slider, save, maka kita lakukan pada tiap-tiap hujan. Tuh, yang slider, ini, save, oh, mesinnya slider, yes, 70 tahun, oh, mesin, beratnya yes, yes, ini kita save, pastikan lagi bahwa sudah terganti. Lalu kita komponen time series untuk menentukan hujan jam-jamnya. Kita new, kita ganti hasilnya 27 jam. Terus ganti time interval menggunakan jam. Kita ganti menjadi 6 karena distribusi hujannya kita 6 jam. Kalau kita klik save, kalau kita isi,
Dan setelah kita masukkan, jangan lupa kita klik save. Maka langkah selanjutnya adalah lalu kita specify data graph, kita isikan dengan PSA. Lalu kita isikan total depth-nya, isikan dari data Excel. Sini kita udah mengisikan total depth itu dari data di rencana yang telah kita buat. Nah, saya salah, kita bukan copy, klik specify, sama save untuk yang 2 tahun. Di sini kita sama, specify ke graph, ini 5 tahun, nanti lagi, masukkan 6 tahun, lalu 50 tahun, kita klik save, lalu kita akan compute, simulation run, lalu debit banjir 2 tahun, next, kita pilih debit banjir, kita bikin debit banjir. Next. Next, Snyder tahun, next, finish, fill in, next, left, one, next, ini year 100 tahun, next, hmm,
Hmm. Misal, save lagi, kita klik. Result, kali klik. Lalu ini contoh grafik dari subbasin 2 debit banjir. Lalu 2 tahun, kita lihat grafik di puncak di 243 dan 100 tahun. Sini satu kita bisa lihat. Lalu puncak berada di 495,7, 494,27. Dari data tersebut kita ambil data time series, kita copy, kita akan masukkan ke Excel. Di sini eh, setelah kita copy, kita akan tentukan jam puncak dari debit banjir. Nah, dari saya yang mendapatkan bahwa jam puncak berada di jam ke-9. Lalu dari jam puncak tersebut, kita akan masukkan dan modelkan ke dalam software HECRAS. Dan juga kita plot grafik, maka grafik muncul seperti ini. Dan berikutnya kita akan masuk ke software HECRAS. Dari data-data yang kita dapatkan dari HKMS. Maka sekian untuk penjelasan mengenai HKMS. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin berikutnya kita akan lanjut ke software berikutnya, yaitu HECRAS.